Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I would like you always good, beautiful day in your day. Okay. Before starting our program, let's open our program by setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Our program can be run well. Amin. Okay. Thank you very much for your nice attention. I would like you please open chapter 8, especially for recon text, ya, recon. Tolong dibuka halaman 143. Di situ Bapak ulangi, ada teks ya, kita baca, kita simak bersama-sama. The Youth Pledge, ya. Di situ The Youth Pledge. Kemudian semua pemuda on 28 October 1928 in Jakarta, youth from across Indonesia hold the Indonesian Youth Congress. This Congress marked the official assembly to push the independence. During the Congress, the song Indonesia Raya was first introduced by Rudolf Sparkman. Sparkman performed Indonesia Raya on the violin. The lyrics of the song were able to awaken the spirit of unity among the Indonesian youths. The song marked the birth of the all-archipelago nationalist movement in Indonesia and supported the idea of one united Indonesia. On this occasion, a declaration known as the Youth Pledge was made by young Indonesian nationalists. They declared the idea of one motherland, Indonesia, one nation, Indonesia, one nation, Indonesia, and one language, the Indonesian language. After the proclamation of independence of the Republic of Indonesia on 17 August 1945, Indonesia Raya became the national anthem. Kondisi itu adalah ada sebuah contoh paragraf recon atau teks recon yang mana mostly itu menggunakan use past tense untuk kedua. Kita lihat, in group discuss the following question. What is a historical recon? How is recon text organized? Listen again to the monologue in activity to put the text into the following table. One example has been done for you. Di sini ya, title-nya apa? Proclamation of Indonesian Independence. Contoh, misalkan ya. Orientation, ya. Orientation di situ yang pertama ya, the Indonesian Independence Proclamation, proklamasi kemerdekaan Indonesia Raya, ya, tentang itu. Kemudian siapa aktornya atau pelakunya atau subjeknya, itu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian when, kapan hal itu terjadi, ya, yaitu at 10 AM on Friday 17 August 1945. Kemudian where, di mana, ya, at Jalan Pegangsaan Timur number 56 Jakarta. Kemudian kita harus tahu apa title-nya, apa yang menjadi topiknya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kapan dan di mana hal itu terjadi. Kemudian event atau kejadian, ya, Indonesian Independence that had been planned for months. Ya.
bahwa kemerdekaan Indonesia sudah direncanakan beberapa bulan. Kemudian kejadian apa lagi? Japanese unconditional surrender to the Allies after the bombing of Nagasaki dan Hiroshima. Jadi situasi yang tidak kondusif atau itu setelah pemboman Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian yang ketiga, some new activities urged Soekarno and Hatta to proclaim independence immediately. Beberapa aktivis pemuda ya mendesak atau menginginkan Soekarno-Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Nah, itu beberapa eventnya. Kemudian selanjutnya di situ ada title orientation halaman selanjutnya. Bisa dibuka. Oke. Di situ title-nya ya bisa dipraktekkan ya untuk menggunakan contoh ya. Contoh yang dari orientation event, kemudian title orientation event. Bisa kalian mencari teks ya, mencari teks yang berkaitan dengan recon teks ya, carilah teks yang berkaitan dengan orientation, kemudian tentukanlah title, kemudian orientation, kemudian event ya. Bisa dikerjakan di sebagai tugas pribadi kalian. Oke, kemudian remember ya, perlu diingat bahwasanya a recon is a text that retells past events, ya. Usually in a chronological order. The purpose of a recon text is to describe what occurred and when. Then a historical recon has performed. Recon informs its audience about historical events. Jadi recon text itu merupakan ya sebuah ya menceritakan kembali kejadian di masa lalu ya yang biasanya itu dalam kronologi atau dalam urutan kronologis ya. Ada urutannya one by one, tidak langsung meloncat-loncat. Ya. Kemudian apa lagi? Tujuan recon itu sendiri untuk ya menggambarkan ya apa yang terjadi dan kapan hal itu terlaksana. Jadi tujuannya itu describe, menggambarkan dan apa yang terjadi dan kapan hal itu terjadi, apa terlaksana. Kemudian historical recon, yaitu sebuah recon ya, historical recon ya. Jadi recon sebuah recon historical atau recon sejarah itu menginformasikan ya kepada penonton atau pendengar tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, pastinya kalau ini ya pasti menggunakan bentuk dari past tense ya, yang sudah kalian ketahui. Kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, di situ ada sebuah contoh ya, bisa kalian lihat. The World War, ya, Perang Dunia I. The World War I. Europe was divided into two forces, the Triple Alliance, Germany, Austria, Hungary, and Italy. And the Triple Entente, Russia, France, and England. For many years, those opposing groups of nations in Europe had been making pacts and coalition. All nations in Europe had been expecting war. Jadi di Eropa itu telah ya ini yang menjadi the use of single passive. Europe ya terbagi menjadi dua.
yaitu dua kekuatan, yaitu Triple Alliance, yaitu berupa Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia. Kemudian itu disebut Triple Alliance ya, dan Triple Entente, yaitu Rusia, Prancis, dan Inggris. Mana ketahui ya, kalau yang sekarang ya Rusia sedang menginvasi di Ukraina. Mereka juga berhadapan dengan pasukan NATO yang berisi Inggris, Amerika, Prancis. Kemudian for many years, selama bertahun-tahun, kelompok tersebut perserbangan di Eropa itu telah membuat fakta dan koalisi. Mereka bekerja sama. Semua negara di Eropa telah mengharapkan perang. Itu ya, di Perang Dunia I. On 28 June 1914, Archduke Francis Ferdinand of Austria-Hungary was brutally assassinated in Sarajevo, Bosnia by Gavrilo Princip, member of Serbian militant for many years. Serbia lived under Austrian-Hungary Operation. Serbian patriots wanted to unite all Serbs into a single state. Jadi terjadi pada tanggal 28 Juni 1914, yaitu Archduke Francis Ferdinand ya, dari Austria-Hungary secara ya brutal dibunuh atau dihabisi di Sarajevo, Bosnia oleh Gavrilo Princip, yaitu seorang ya anggota militan Serbia ya. Dari selama bertahun-tahun itu Serbia hidup di bawah penindasan ya Austria-Hungary. Kemudian Serbia perjuangan Serbia ya, semua orang Serbia ingin yang menyatukan Serbia menjadi satu negara. Kalau ada kan misalkan di Piala Dunia itu Serbia Montenegro. Kemudian Austria-Hungary used the assassination as an excuse to start a war with Serbia. On 23 July 1914, Austria-Hungary issued an ultimatum to Serbia to an offer Gavrilo Princip. Serbia suggests that some of the Austrian demands be referred to the other European powers. This triggered World War I in Europe. It was also known as the Great War. Nah, pada akhir perang hal itu ya, Austria-Hungary ya, menggunakan ya, pembunuhan assassin ya, menggunakan pembunuhan itu sebagai alasan ya, untuk memulai sebuah perang dengan Serbia. Pada tanggal 23 Juli 1914 ya, Austria-Hungary ya mengeluarkan ya, ultimatum pada Serbia untuk menyerahkan Gavrilo Princip ya. Kemudian Serbia menyarankan agar beberapa tuntutan Austria dirujuk ke kekuatan Eropa ya, lainnya. Hal ini memicu Perang Dunia I di Eropa. Itu juga dikenal sebagai perang besar, Great War, perang besar. At the end of World War, Germany was defeated and felt humiliated and discontented under the Treaty of Versailles. Later, this triggered the rise of Nazism in Germany led by Hitler. Kemudian ya, pada akhir Perang Dunia I ya, Jerman itu telah dikalahkan ya, dan merasa humiliated ya, terhina dan tidak puas ya di bawah perjanjian Versailles. Later ya, kemudian ya, atau belakangan ini ya, hal ini memicu munculnya Nazisme di Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Kemudian World War
I was the greatest war the world had even seen. It began in 1914 and ended in 1918. More than 9 million combatants were killed. More than 21 million were wounded, and 200 billion dollars was spent during the war. Ya. Perang Dunia I itu ya merupakan perang dunia terbesar yang pernah disaksikan di muka bumi ya. Karena apa ya? Itu dimulai pada tahun 1914 dan berakhir di 1918. Kira-kira perang itu 4 tahun ya. Lebih dari 9 juta kombatan tewas. 9 juta ya, 9 juta orang ya tewas. Kemudian lebih dari 20 juta satu orang ya terluka-luka. Kemudian 200 miliar dolar dihabiskan selama perang. Kalau kita total 200 miliar dolar itu sekitar 2.861 triliun ya. 2.861 triliun kalau kita rupiahkan di uang sekarang. Oke, baiklah di situ ya. Ini adalah sebuah contoh dari sebuah event yang mana menerangkan tentang recon ya, historical recon yaitu recon sejarah ya. Itu ada text organization, kemudian orientation, language, features ya di sini. The use simple past ya, memakai simple past yang bentuk passive voice ya. Kemudian di sini ada rentetan kejadian ya, mulai dari 28 Juni, kemudian ini ada the use, ada of time connection, and conjunction, hubungan dan hubungan. Di Serbia ada hubungannya antara 28 Juni, kemudian dengan Serbia ini ada juga, ini memakai simple past, dan ini juga memakai simple past, bentuk kedua. Setelah itu kita lihat paragraf ketiga. Di paragraf ketiga ini juga menggunakan bentuk dari simple past tense, ya, triggered, memicu, tambahan dengan tambahan ed, seperti itu. Kemudian ada conjunction, ya, kata hubung. Of the word of. Setelah itu di sini ada reorientation ya. Reorientationnya di situ the greatest ya, the use of adjective ya. Dia memakai adjective. Ya. Seperti itu. Jadi urutannya dia memakai bentuk dari past, kemudian ada what, who, kemudian when, dan where. Bisa dipahami ya. Oke, kita the next. Nah, di situ ada keterangan ya, yang bisa dicermati bahwasanya remember ya, the social function of historical context is to establish a timeline for historical event. Nah, a historical recount text consists of the orientation, events, reorientation. Jadi fungsi dari social function itu ya menetapkan sebuah waktu, itu memberikan dari sejarah kejadiannya, dari sebuah kejadian sejarah ya. Kemudian di situ ada beberapa hal yang meliputi. Yang satu orientation ya, involves, itu terlibat ya, mengandung background ya, daripada
Kejadian tersebut menggambarkan the people involved, siapa yang terlibat, orang-orang terlibat, settings, tempat, and cause of event, kemudian kenapa hal itu bisa terjadi. Setelah itu event kejadian record ya, di event chronology. Jadi recordnya itu seperti apa kejadiannya. Atau tanggalnya termasuk itu. Kemudian riwayat kronologi. Reorientation include the feeling and thought of the writer about the event. Jadi kesimpulan lah, termasuk perasaan atau pemikiran sebagai penulis mengenai tanggapan atas hal tersebut. Nah, seperti di situ ya ada contoh Peace Treaty and MOU. Perjanjian damai fakta dan MOU. Itu bisa dilihat there is a proverb, birds of a feather flock together. This means that people or nations that have similar characteristics or interests choose or tend to associate with each other in politics, trade, business, or family affairs. This practice applies. They officially or unofficially enter into an agreement called peace treaty of or memorandum of understanding MOU. Nah, jadi ada yang mengatakan fakta integritas. Perjanjian damai fakta dan MOU itu ada pepatah mengatakan ya burung dari bulu ya berkumpul bersama. Kemudian itu berarti yang bagaimana bahwa orang atau negara yang memiliki kesamaan minat itu bisa memilih atau cenderung untuk bergaul satu dengan yang lain. Begitu juga dalam politik ya, politik, perdagangan, bisnis atau urusan ya keluarga, praktek ini berlaku mereka ya secara resmi atau tidak resmi mengadakan perjanjian yang disebut perjanjian damai atau fakta atau nota kesepahaman atau MOU. Biasanya karena untuk hubungan biar hubungan antar negara itu bisa berjalan tentang ekonomi atau pertahanan atau yang lainnya. Kemudian peace treaty is an agreement made between two parties, commonly government or countries, with the same interest. A peace treaty is usually made to end a war, but does not intend giving up arms if it is used to stop a fight temporarily. It is called a ceasefire or truce. Kemudian kita bisa melihat perjanjian damai tersebut merupakan perjanjian yang dibuat ya antara dua belah pihak ya, umumnya pemerintah atau negara ya dengan kepentingan yang sama. Misalkan Indonesia dengan negara tetangga atau dengan Singapura, Malaysia atau dengan negara yang lain. Perjanjian damai biasanya ya dibuat untuk mengakhiri perang, tetapi tidak berarti menyerahkan senjata. Jika digunakan untuk menghentikan, yaitu perkelahian sementara, itu disebut gencatan senjata atau gencatan senjata. Disebut sebagai dengan gencatan senjata. Nah, ini penting ya, karena hubungan negara dengan negara ini mewakili misalkan kepala pemerintahan atau kepala negara, itu katakanlah presiden, itu sebagai wakil rakyat untuk sebagai delegasi ke negara yang lain. Jadi kalau ini negaranya itu aman, ya hubungannya baik, maka tidak ada ketegangan antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian pact derives from the Latin word pactum, which means something agreed upon. It is a formal agreement that is usually signed between two or more nations. It can also serve as an agreement between two or more political parties or organizations within a country. Nah,
Jadi sebuah fakta itu ya berasal dari kata Latin pactum ya, yang berarti disepakati ya. Hal ini merupakan perjanjian formal ya, formal agreement ya, yang mana biasanya signed ditandatangani ya di antara dua atau dua negara atau lebih, bisa ditandatangani dua negara atau lebih. Hal ini juga berfungsi ya, sebagai kesepakatan ya antar suatu organisasi ya, kesepakatan antar dua atau lebih partai politik ya, organisasi dengan suatu negara. Jadi ada kesepakatan juga di situ antara satu negara atau lebih, atau kesepakatan politik, atau bisa disebut kita sebagai, kalau di negara itu ya koalisi ya. Kalau yang ke pro saling mendukung itu koalisi kerjasama ya. Tapi kalau yang kontra itu opposition. MOU stands for Memorandum of Understanding. It is also a formal agreement between two or more parties to establish an official partnership. An MOU is a formal and symbolizes mutual respect. It is the first step towards a legal contract. MOU is popular in international relations, unlike treaties. MOU doesn't take a long time to ratify. Jadi MOU itu merupakan singkatan dari ya, kita biasanya menyebut MOU, tapi singkatannya itu adalah Memorandum of Understanding, yaitu merupakan perjanjian formal antara dua pihak atau lebih, yaitu membentuk ya kemitraan resmi ya, yang mana MOU itu bersifat formal dan menandakan saling menghormati. Ini adalah ya langkah pertama menuju kontrak legal ya. MOU populer dalam hubungan internasional. Yang berbeda, hubungan internasional dengan traktat ya atau ratifikasi MOU tidak memakan waktu lama. Oke, kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Nah, di situ ada beberapa gambar ya. Ada beberapa gambar yang mana ada bom. Nah, ini menunjukkan bentuk dari peperangan ya untuk sebagai persenjataan ya. Nah, marilah kita ya kolom E dan kolom B ini silakan di discuss ya. Kita discuss bersama-sama. Yang number one A ya, arrive ya. Match the words in column A with their correct definition in column B. Nah, buatlah definisi atau buatlah kolom A dan B ini dimatchingkan, kita sesuaikan ya. Yang A adalah arrive. Arrive itu lebih cocok ke yang number 3 ya. Arrive, to come to a place. Jadi A3. A3. Kemudian Navy, B itu cocoknya yang ke-7. Yaitu military force that fights at sea using ships. Nah, yaitu kekuatan militer yang berperang di laut menggunakan kapal. Kemudian disaster yang C itu yang 8, yaitu something that cause suffering and losses. Disaster itu sesuatu yang menyebabkan penderitaan dan kerugian gitu ya, disaster bencana. Dan give up, D itu tepatnya number 2 ya, to stop trying to do something, yaitu berhenti mencoba melakukan sesuatu atau menyerah. Kemudian yang I cocoknya adalah yang nomor 1, the act
Q, the act of expressing something another. Communication ya. Jadi tindakan mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Ya. Kemudian Q, itu coba tepatnya adalah yang F dan number 5. To heal a disease. Ya. Untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian yang satellite yang contohnya number 10. A natural body that orbits, yaitu benda alami yang mengorbit. Kemudian yang H, yaitu 9, yaitu yang unintentionally, yaitu number 9, yaitu then without intention, yaitu dilakukan tanpa niat. Kemudian spacesuit, yaitu pakaian angkasawan, yaitu yang contohnya adalah untuk number J, special basics, a special uniform used in outer space, yaitu suatu yang yang terbuat special uniform atau hal yang digunakan atau seragam ya, untuk luar angkasa, outer. Kemudian invention atau disebut penemuan. Apa itu penemuan? Penemuan itu adalah yang 4, yaitu something invent, itu sesuatu yang diciptakan. Oke. Baiklah, Bapak, cukup sekian ya penjelasannya. Tolong nanti carilah itu pre-context ya, kemudian tentukan orientation, event, kemudian reorientation. Oke, baiklah cukup sekian dari Bapak, kurang lebih minta maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.